Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'adzamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam, Allah yang telah memberi nikmat iman dan nikmat Islam, dan dua nikmat inilah nikmat-nikmat yang besar. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa, tema hari ini adalah tentang puasa yang berkualitas. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, ulama besar bermazhab Syafi'i, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi puasa kepada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan puasa awam. Puasa kebanyakan orang hanya mampu menahan diri dari makan minum dan hubungan seksual. Mereka berpuasa seperti itu. Kadang-kadang puasa yang bernilai rendah ini kadang-kadang aneh ya. Anehnya mereka tidak mengetahui adab-adab puasa, yang membatalkan puasa, yang makruh dalam puasa, mereka kurang mengetahui. Jadi puasa awam ini adalah puasa yang paling rendah ya. Syukur-syukur Allah menerima mereka itu bebas dari dosa ya. Karena mereka turut melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mereka kelewat batas dari nilai-nilai puasa itu, misalnya tidak memelihara lidahnya, tidak memelihara telinganya, tidak memelihara matanya, bisa jadi puasanya itu tidak bermanfaat sama sekali, ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang mungkin sudah jadi tradisi ya, sudah jadi tradisi dalam masyarakat kita. Misalnya puasa ada, tetapi sholatnya tidak ada. Ini juga sangat berbahaya. Ada ulama besar, beliau adalah Syekh Imaduddin Abdul Rahim, menyebutkan puasa mereka itu ditolak oleh Allah SWT. Tapi ada juga ulama yang berpendapat orang yang tidak salat puasanya juga diterima, karena Allah memisah-misahkan, ini amalan puasa, ini amalan sedekah, ini amalan puasa, haji dan sebagainya. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, jadi ada hadis sahih yang mengatakan kamin saimin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi laisa saum, tidak ada puasa baginya. Kenapa tidak ada puasa baginya? Karena mereka itu tidak memelihara ucapan-ucapannya, tidak memelihara pandangannya, tidak memelihara adab-adab puasa. Misalnya betapa banyak orang yang sering emosional, memaki-maki orang, menjelek-jelekkan orang, menuduh, memfitnah dan sebagainya, membuat orang ketakutan ya. Mereka itu juga akan cedera puasanya, cedera, tidak sempurna puasanya, rendah nilai puasanya. Mereka melanggar adab dan sopan santun karena memaki-maki manusia ya. Memaki-maki manusia dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa yang menakutkan ya. Tapi mereka tidak sadar, mereka terus memaki-maki orang. Jadi bukan hanya dengan kalam, dengan kata-kata di mulut ya, tapi juga tidak boleh kita menulis yang buruk-buruk di YouTube, di WhatsApp, di HP lah ya. Kita tulis sama orang, kita tuduh orang, kita maki-maki orang, itu juga bisa merusak ibadah puasa kita. Jadi puasa orang awam ini tidak disukai sebenarnya, tidak disukai oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengharapkan kita tingkatkan puasa kita dari puasa awam menjadi puasa khas,
puasa khusus. Khas itu khusus. Bagaimana puasa khusus itu? Puasa yang berkualitas, ya. Puasa yang berkualitas di samping menahan makan dan minum di siang hari juga harus ada di situ, di samping menahan makan dan minum dan seksual, tapi juga menahan semua hawa nafsu. Kita tahan semua hawa nafsu. Kita pelihara anggota tubuh kita dari dosa-dosa. Misalnya dalam pandangan, kita tidak boleh melihat aurat-aurat manusia, ya. Perempuan tidak boleh melihat aurat laki-laki atau aurat sesama mereka, tidak boleh, ya. Maka itulah fungsi pakaian. Laki-laki juga begitu, tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, ya. Untuk aurat sendiri saja dianjurkan tidak boleh telanjang bulat, ya. Karena ada makhluk lain yang melihat kita, yakni para malaikat. Kita harus malu dengan para malaikat. Makanya ulama-ulama besar kalau mandi itu tidak pernah telanjang di dalam kamar mandi. Ada handuknya. Ada, atau istilah dulu ulama-ulama itu hijau semandra. Hijau semandra, kain semandra. Bagaimana? Itu kain hitam yang dililit di tubuhnya. Sampai-sampai ulama-ulama besar itu kalau dalam kamar bersama istrinya juga tidak telanjang. Kenapa? Karena mereka itu malu dengan malaikat. Jadi sehelai kain semandra itu diletakkan di atas punggung mereka, walaupun mereka sedang bersenggama. Bukan seperti kita sekarang, ya. Kadang-kadang kita sekarang dalam hal tersebut tidak tahu dan mengikuti model-model orang barat. Nauzubillah min dzalik. Memelihara pandangan tadi, ya. Memelihara telinga juga perlu, karena apapun yang masuk ke dalam telinga kita akan membawa dampak kepada pemikiran kita, ke otak ini. Kalau kita banyak mendengar cerita-cerita porno, cerita-cerita yang tidak bagus atau bahasa-bahasa yang buruk masuk ke dalam otak, kemudian mempengaruhi jiwa, mempengaruhi tabiat, mempengaruhi estetika kita. Tetapi kalau selalu yang kita dengar itu ayat Quran, hadis yang baik-baik, ceramah, juga akan mempengaruhi. Kita akan lebih baik, segala-galanya lebih baik dalam tubuh kita ini. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, karena itu berhati-hatilah dengan puasa ini. Jadi puasa yang tingkat 2 tadi, ya. Puasa yang pertama itu puasa awam. Puasa yang kedua dikatakan oleh Imam Ghazali adalah puasa khas, ya. Puasa khas ini adalah puasa orang-orang yang cerdas, puasa orang-orang yang alim. Tapi tidak mesti semua orang yang alim, orang-orang biasa, orang yang tidak tinggi pendidikannya, tetapi Allah memberi hidayah dalam hatinya, mereka juga berpuasa yang berkualitas. Jadi ada orang-orang buruh kasar, tukang becak, supir labi-labi, puasanya tetap berkualitas. Kenapa? Karena mereka juga diberi rahmat oleh Allah SWT untuk tafakuh fiddin. Jadi Allah memberi dalam hati mereka itu pemahaman terhadap agama mereka. Jadi puasa yang berkualitas ini bukan hanya milik orang alim, bukan hanya milik sarjana, bukan hanya milik profesor. Jadi orang awam juga kalau mau meningkatkan puasanya kepada yang lebih baik bisa. Jadi dan itu banyak orang-orang awam tapi puasanya lebih baik ketimbang kadang-kadang orang lain yang berpendidikan, yang alim. Jadi ada itu karena tafakuh fiddin tadi. Jadi Allah memberi hidayah, tadayun kepada mereka itu. Jadi diberi. Jadi mereka berpuasa yang berkualitas, ya. Menjaga semuanya. Yang makruh-makruh pun dijauhkan, ya. Tidak mau orang-orang yang baik berpuasa ini yang makruh tidak mau. Tidak mau
mengerjakan yang makruh, apalagi yang haram. Yang haram semakin mereka benci, ya. Ini puasa tingkat 2 dan ini sudah bagus dan jumlahnya tentu lebih sedikit ketimbang yang pertama tadi. Yang paling banyak manusia kan puasa orang awam, ya. Tapi puasa yang kedua ini, puasa yang berkualitas ini juga sangat banyak orang berpuasa secara benar. Sangat banyak, ya, tidak bisa dihitung banyaknya. Tapi di atas itu ada lagi, itu namanya, kata Imam Ghazali dalam kitab Ulumuddinnya, puasa yang sangat sempurna adalah takhasus khusus namanya. Jadi takhasus khusus ini puasa yang benar-benar luar biasa. Ini puasa yang sangat luar biasa milik para nabi. Kalau para nabi termasuk Rasulullah Muhammad SAW berpuasa kelas ini, ya. Juga para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain itu para sahabat Nabi, baik yang laki-laki maupun perempuan, mereka berpuasa sangat tinggi. Puasa yang tinggi itu dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bin dzambi. Barang siapa berpuasa, ya, bulan Ramadan dengan karena keimanannya dan karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Bayangkan. Jadi dosa kita setahun yang lalu itu diampuni semuanya. Karena puasa ini, puasa kita yang kita kerjakan ini sudah sangat berkualitas, sudah tahap 3, ya, takhasus khusus. Jadi sangat bermutu. Jadi puasa yang berkualitas inilah yang oleh sejumlah para ulama dan ahli tafsir mengatakan mereka itulah yang mendapat pangkat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, yakni tattaqun. La'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ini akan mendapat pangkat yang sangat tinggi. Tujuannya tercapai. Apa tujuan puasa ini? Supaya manusia itu bertakwa, tercapai. Kalau manusia itu, ya, sudah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Karena iman mereka lakukan puasa itu, wa ihtisaban. Dan karena mengharap ridha Allah. Jadi ada perbandingan yang dibuat oleh seorang ulama besar Indonesia, Profesor Dr. Hamka. Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya, Tafsir Al-Azhar itu menulis, bagaimana kalau kita ini diundang oleh orang besar untuk menghadap orang besar, katakanlah seorang gubernur, Pak Kecil atau Pak Mukim diundang oleh gubernur. Mau dengar cerita? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut.